Sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahawa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan kepada keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, Duyufur Rahman, para sahabat rumah Allah Al-Ikhlas, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada antum semuanya yang siang ini berada di dalam taman surganya Allah di rumah Allah Al-Ikhlas. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, masih di dalam pembahasan At-Tawassulul Masyru' pada bagian ke-7. Kita masih membahas tentang tawassul yang masyru'un, yang disyariatkan. Tawassul itu bahasa Arab. Kata ini sudah familiar di telinga kita dengan polanya tafa'ala, tawassala, yatawassalu, tawassulan gitu. Artinya berperantara untuk mencapai sesuatu. Ana ulang dengan globalnya saja, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh mukmin untuk bertawasul.
Ana ulang, Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh mukmin untuk bertawassul. Lah nanti tawassulnya dengan apa? Nanti, ini dulu ayatnya, fahami dulu. Ini perintah Allah. Silahkan untuk dibaca. Ya, syukran. Makasih. Jazakallah. Yuk, suratnya 5. Tolong dibaca suratnya 5. Ayatnya ayat 35. Silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Perhatikan, stop dulu. Wabtahu, anak ulang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtahu ilaihi alwasilata. Wahai seluruh mukmin, seruannya kepada seluruh mukmin, laki-laki dan perempuan, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian bentuk pengejawanahan takwa adalah wabtahu ilaihil wasilah. Ketakwa itu masih global. Kemudian pengejawantahan dari bentuk takwa adalah carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Dia. Itulah dalilnya. Ada kata al-wasilah, sarana. Wabtahu, carilah oleh kalian wahai mukmin, ilaihi, kepada Allah, al-wasilah, wasilah. Jadi perintah dari Allah seluruh mukmin untuk mengejawantahkan takwanya dengan bertawassul. Taib, nomor 1 globalnya saja ini. Tawassul dengan keimanan. Sudah berlalu ya, tidak apa-apa. Kalau yang sudah punya catatan, sudah dicatat. Bertawassul dengan keimanan. Dibuktikan dengan dalil. Jadi kekuatan dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah dikuatkan dengan dalil yang sahih. Harus begitu, tidak bisa tidak. Monggo dibaca artinya surat 3 ayatnya 193. Nanti saya stop di tengah-tengah. Monggo. Hah? 193. Wahai Tuhan kami, gitu monggo. Ya Tuhan kami, ya, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan. Iya. Maka kami pun beriman. Stop. Tuh, nyampe sini. Inilah tawasul. Rabbana innana sami'na. Wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, munadi, orang yang menyeru. Siapa? Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendengar ada seorang yang menyeru, yunadi lil iman. Bentuk fi'il mudhari'nya penyeru tadi yunadi lil iman, menyeru kepada keimanan. Seruannya an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Jawabannya fa amanna, maka kami beriman.
Hasilnya Rabbana waghfir lana dzunubana wa ghfir anna dan seterusnya. Jadi iman adalah bentuk tawasul kepada Allah. Gitu. Landasan awalnya itu. Apapun yang dikerjakan ketika landasannya keimanan, maka akan menghasilkan. Sebagus apapun ketika landasannya bukan keimanan yang benar, semua hanya akan sia-sia. Makanya tampilkan contoh nih. Azar. Tahu Azar toh? Bukan kenal, saya nanya enggak kenal loh. Tahu Azar kan? Bapaknya siapa? Ibrahim. Azar, bapaknya Ibrahim, tidak akan mendapatkan dari keimanannya Ibrahim, karena bapaknya tidak seiman seperti Ibrahim. Nuh alaihi salam tidak akan bisa menolong keimanannya Nuh dengan keimanan anaknya Kan'an. Tidak akan bisa. Rasulullah SAW tidak akan dapat menolong keimanan beliau kepada Abu Thalib. Tidak akan bisa. Sekalipun gigih semangat untuk menolong, tidak bisa. Jadi mesti keimanan yang sama. Makanya di dalam Quran surat 3 ayat 10 Allah Ta'ala sampaikan orang-orang yang kafir, harta dan anaknya tidak akan dapat menolongnya, tidak akan dapat. Malah mereka jadi bahan bakar neraka. Coba jenengan jangan asal nyata dulu loh, ditulis, dilihat dulu Qurannya. Jenengan buru-buru nulis, takutnya saya salah. Itu ustaz tuh bisa keliru, no? Jenengan tengok dulu, benar begitu? Ayo udah, berarti benar gitu loh. Oh aja asal ditulis, takutnya pas salah ya biar. Lah iya, wong ustaz juga bisa salah ya. Dah. Nomor 2, tawasul dengan tauhid yang benar. Tawasul dengan tauhid yang benar. Tauhid yang mana maksudnya? Tauhid uluhiyah. Jadi keimanan kita kepada Allah, tauhid kita yang benar akan dapat menjadi penolong buat orang yang bertauhid itu. Gitu. Syaratnya tauhidnya benar. Yuk sekarang kita lihat dalilnya. Suratnya 10 Yunus, ayatnya 87-88. Apa yang diucapkan? Jenengan hafal doa ini yo. Monggo silakan. Telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun. Iya. Ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu. Itu surat berapa itu? 87. 87. Saya salah, tuh kan? Yang betul suratnya 21. Jenengan langsung buru-buru tulis ya, 10 ya. Tambahin lagi 11. Surat 21, betul. Lawang salah, saya dengar salah bacaannya ya. Yuk monggo. Ayatnya sama 87-88. Sebentar, saya mau ucapan terima kasih nih. Syukran Jazakillah, ini sudah dikasih ozon. Ozon ini harganya mantep ini. Kopi panas, mantep, makasih lah pakai judulnya. Jazakillah. Yuk, monggo. Surat 21. Ingat pula Zunnun Yunus. Iya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah,
Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Terus Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. ini tauhid. Perhatikan nanti baru 88. Ucapannya Dhunnun itu tauhid. La ilaha illa anta, itu tauhid. Anak ulang, antum cek ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perhatikan, tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau semata Allah. Itu arti dari la ilaha illa anta. Lanjutannya, Maha Suci Engkau ya Allah, saya termasuk orang-orang yang zalim. Apa jawaban Allah? Karena dia ucapannya tauhid, sikapnya tauhid, maka jawabannya di 88. Apa? Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Syukran. Kesimpulannya begini, ternyata tauhid itu menjadi solving dari masalah. Nomor satu tadi iman. Iman yang benar itu solusi. Dua, dengan tauhid solusi. Dhunnun awalnya mendapatkan kedukaan. Kemudian lesannya Dhunnun mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illa anta dan seterusnya. Maka 88 menjadi kata kunci. Kami ijabah dia, kami selamatkan dia. Jadi penyelamat itu dengan tauhid yang benar, tauhid uluhiyah yang benar. Nah, apa tauhid uluhiyah yang benar? Di dalam kitabnya Syekh Jamil Zainu ini yang sudah berlalu itu dikatakan oleh beliau, apa itu tauhid yang benar? Ifradullahi ta'ala bil ibadatil masyru'ah, atau ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadatil masyru'ati, mengesahkan Allah Ta'ala dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Berarti kalau ada kata disyariatkan, berarti ibadah tidak boleh ngarang. Untuk wilayah ibadah kita tidak boleh ngarang. Sudah terlalu banyak kita ini ngarang gitu loh. Ngarang undang-undang, ngarang bon, terlalu banyak ngarang gitu ini. Ngarang undang-undang, ngarang bon, ngarang peraturan, ngarang semuanya. Sampai endingnya ngarang ibadah. Oke, lanjut. Sekarang nomor 3. Tawassul yang disyariatkan bertawassul dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bahasa Arab, artinya nama-nama yang baik. Tunggalnya Ismul Husna, jamaknya menjadi Asmaul Husna. Gitu. Berarti kalau mengatakan tawassul dengan Asmaul Husna, ingin solusi dari Allah tapi dengan menyebut nama Dia dan sifat Dia. Allah nyuruh kepada mukmin supaya ketika berdoa menyebut nama Dia. Gitu. Yo,
biar nyambung, jadi usahakan ngerti. Ya Rahim itu artinya apa, jadi nanti ngonek nyambung ke hati. Ya Kudus, jadi ngonek di hati, usahakan ngerti. Ya Aziz gitu, usahakan mengerti. Karena jangan sampai kita terkena dengan dalil hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, kata Rasul, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin doa antum itu diijabah oleh Allah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaqbalu, dia enggak terima doaan doa min qalbin ghafilin lahin. Lahin itu tulisannya lam alif ha. Allah enggak akan terima dari orang yang hatinya lalai dan lupa. Maka sebelum antum doa, fahami doa yang antum komunikasikan dengan Allah. Perintah Allah, gunakan nama-nama Dia yang husna. Suratnya 7 180. Monggo. Kayaknya gak keselak jadi minum sekarang. Bismillah. Iya, keselak karena makan lontong pakai cabai tadi pedes. Tahu? Yuk. Surat 7 ayat 180. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Iya. Mereka telah akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sekran, Bapak Ibu para tamu Allah, ini ada kalimat bentuk perintah yang harus antum lihat. Fad'uhu biha, gitu. Walillahil asmaul husna, baru perintahnya fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu. Di antara nama-nama itu, ana tunjukkan, jenengan usahakan sering tengok ayat ini. Banyak sekali nih Asmaul Husna. Karena mengawali Al-Fatihah antum sudah dapat 2. Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada 2 tuh. Ya kan? Lah, ingin di antara ini banyak sekali di dalam ayat ini, banyak sekali. Antum buka suratnya 59, ayatnya 22, 23, 24. Karena ayat surat Al-Hasyr itu sampai 24 saja, ya. Di surat 59 Al-Hasyr, ana bacakan aja. Al-Hasyr, apa awalannya? Lupa ana. Oh ya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Satu namanya Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Ada 3 tuh. Ayat 23, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada 8 tuh. Subhanallahi amma yushrikun. Terus 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ada 4 tuh di dalam ayat 24. Jadi pakailah itu gitu, berdoa ya Rahman, isinya berarti ya Allah kasihi saya gitu. Ya Aziz, yang maha perkasa, kokohkan keimanan hamba ya Allah gitu. Dan masih banyak lagi, antum punya redaksi sendirilah. Lah yo no, masa redaksi harus nyontohkan ndak? Antum banyak-banyak ya kan? Ya Kudus, ya Allah sucikanlah hamba, sucikanlah ibadah hamba, sucikan keimanan hamba, macam-macam lah. Taib, yo sekarang yang keempat. Ini lanjutan dari yang 3. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang baik. Gitu. Baik, taib. Ini sering jenengan baca kalau jenengan punya. Kalau jenengan punya kitab apa? Dzikrus Sobah wal Masa, zikir pagi dan petang. Ini dibaca, kalimat ini toh dibaca sesudah Bapak Ibu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baru baca ini adalah bentuk istighosah ini. Apa istighosah? Minta tolong. Ya Hayyu ya Qayyum, itu kan sifat Allah. Birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, Hayyun, wahai yang terus menerus mengurusi makhluknya tanpa bantuan siapapun, Qayyum. Birahmatika, dengan rahmat engkau Allah, astaghitsu, aku istighosah, aku berdoa gitu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki Allah seluruh perkara hidupku, karena Dia yang bisa. Terus wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan engkau serahkan kepada diriku makhluk yang lemah ini walaupun sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari engkau. Gitu, menyadari kelemahan diri kita. Kenapa lemah? Emang lemah. Tidak percaya? Dulu Abi Sabto waktu masih muda lari muteri lapangan bola masih kuat 5 kali. Mungkin ditemu sekian menit kali gitu toh. Sekarang berhubung sudah S3, sampun sepuh sangat ya toh. Ya kan, sudah sepuh sekali. Abi Sabto kan sudah 70 lebih ya. 71, yang belakang mana ada yang lebih kali. Tuh ada ayahanda tuh, ada Abi Harjono. Gak usah nunduk Bi, aku ketok jenengan kelihatan gayane nunduk. Artinya bahwa manusia itu lemah. Allah siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Makanya rumusannya di dunia, orang yang lemah biasanya ingin bersandar dengan yang kuat. Jadi nggak usah heran kalau maaf kopral bersandarnya dengan jenderal. Nggak usah heran, itu rumusan kok. Nggak usah heran. Jadi yang ini kemudian orang biasa tamengnya siapa? Kapolres umpamanya. Ya wajar saja. Karena dia lemah gitu loh. Yang tidak wajar ketika tidak bersandar kepada Allah, itu yang tidak wajar. Karena kita lemah. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran surat 4 ayat 28. Makanya tadi kita mohon kepada Allah dengan sifat-sifat Dia yang husna. Ya Hayyu ya Qayyum gitu.
Surat 4 ayat berapa? Ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan sifatnya sangat lemah gitu, sangat lemah. Benar. Dan salah satu bentuk lemahnya adalah PIKUN ngono. Yaudah, sadarilah itu. Bener gak? Ya wis, habis Sabtu guyu. Bener loh, jangankan gitu. Jangankan gitu. Sifat manusia nggak usah nunggu tua gitu. Kemarin saya berangkat agak belakangan, putri saya berangkat duluan. Kemudian saya nengok saklarnya kalau belum dimatiin, saya telepon, Mbak, saklar air belum dimatiin. Ya Allah, bener Bi. Tuh, itu baru usia belasan tahun aja udah pikun, no? Apalagi sing sudah 71 ya, lebih semuanya gitu. Yuk lanjut. Nomor 5. Artinya gini, kalau tadi berdoa dengan nama-nama Dia yang baik, berdoa dengan sifat-sifat Dia yang baik, inilah wujud kita bersandar dengan yang maha kuat, maha penyayang, maha kaya, maha semuanya. Dah. Yuk lanjut. Nomor 5. Bertawasul dengan amal salih. Waalaikumsalam, monggo. Tamu jauh itu Pak Oman tuh. Aja guyu toh. Pak Oman tuh tamu jauh. Mutar dulu beliaunya tadi aja kan. Ya, udah ya, nomor 5 ya. Bertawasul dengan apa? Dengan amal salih. Hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti jenengan buka di bab yang pertama. Babnya tentang niat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab pertama itu seluruhnya hadis berbicara tentang ketulusan dalam niat. Ada salah satu hadis yang isinya adalah 3 orang yang semuanya diberikan solving oleh Allah, solusi. 1, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Bakti itu amal soleh. Yang kedua, orang yang tidak jadi melakukan perzinahan. Tarkus zina, tidak jadi zina, itu amal soleh. Orang yang ketiga, yang peduli amanah dengan harta milik karyawannya. Amanah itu amal soleh. Bahkan hadisnya lebih mengerikan, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama buat orang yang tidak amanah. Tuh. Jadi amanah, bakti ke orang tua, semuanya adalah solusi gitu. Jadi kalau ingin solusi, amal soleh. Saya berikan tambahan penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliaunya menjelaskan kata illal ladzina amanu wa amilus solihati, surat 103. Surat apa 103? Surat Al-Asr. Daripada saya bilang Al-Asr nanti jangan masih nyari. Makanya kita sebutin nomor suratnya aja gitu. Ngaji di sini tuh dengan nomor suratnya aja. Kalau nama suratnya nanti jangan masih jelibet nyarinya. Nomor berapa ya? Yo, 103. Ada kalimat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan amal yang soleh itu 1, dikerjakan dengan ikhlas. 2, dikerjakan sesuai contoh. Itu amal soleh. Dikerjakan sesuai contoh tapi tidak ikhlas, bukan soleh. Atau dikerjakan dengan landasan ikhlas tapi tidak sesuai contoh, bukan amal soleh. Udah? Jadi untuk mengetahui amal solehnya
diri sendiri ataupun orang lain dengan parameter ini, yaitu dilandasi keikhlasan, berarti yang tahu dirinya dengan Sang Pencipta. Yang kedua, dikerjakan dengan mencontoh. Kalau mencontoh kelihatan, oh dia pakai tawasul yang salah, ndak, dia mintanya ke kuburan, ke orang mati atau orang hidup, macam-macam, akan kelihatan. Makanya syaratnya dua, satu ikhlas ndak kelihatan, yang kedua yang kelihatan ittiba. Ittiba itu kelihatan. Baik, yuk lanjut. Nomor 6, tawassul dengan meninggalkan maksiat. Tadi nomor 5, tawassul dengan amal salih sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, tawassul dengan meninggalkan semua bentuk maksiat, apapun maksiatnya. Di dalam Al-Quran, aku ambil hadis dulu deh. Di dalam hadis, antum fahami redaksi ini. Rasulullah SAW menggunakan diksi pilihan katanya seperti ini: apa yang kuperintahkan kepada kamu, lakukan menurut maumu. Menurut kemauanmu. Menurut apa? Mau atau kemauanmu? Apa? Makasih, berarti nyimak. Saya ulang. Apa yang kuperintahkan kepada kamu, lakukan menurut kemampuanmu, dan tinggalkan apa yang aku larang. Dari dua kata ini, yang satu perintah sesuai dengan kemampuan, tapi ketika untuk urusan maksiat tidak diperintah sesuai dengan kemampuan. Oke, tak kasih hadiah Quran deh. Yo, nanti tak ambil Qurannya. Quran bagus tuh. Di hadis arba'in nomor berapa itu? Iki ketara gak diwaca. Bar ngaji ra cok diselehno iku. Ayo. Dah kelamaan dong 42 hadis kok ya. Dah monggo dibaca hadis nomor 12. Pinter. Yuk monggo Mas. Mas jenengan baca Arba'in nomor 12 dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan At-Tirmidzi dan lainnya. Nomor tadi 12. Saya salah. Nomor 9. Apa namanya, diingatkan sama Allah, pas kena kopi lu celing gitu. Salah, bukan nomor 12. Nomor 9 Mas. Lah, oyot jenengan ki modele ngono ternyata ya. Ustaz salah sithik dikeroyok terusan nih. Yuk, monggo. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Terus. Dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Terus. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Sekran. Ini nomor 9, afan. Ya, nomor 12 itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, gitu ya. Iya, afwan. Taib. Sekarang kita lihat, tak kasih penjelasan di sini, Anda bacakan. Wa ba'dzul muslimin,
sebagian orang Islam taraku al-amal salih, mereka meninggalkan amal salih, wat tawassul bih, dan bertawassul dengannya, walaja'u ila tawassuli bi a'mali ghairihim, mereka menyandarkan orang muslim tadi dengan tawassul amal solehnya selain dari mereka, yaitu minal amwat, bersandar kepada amal solehnya orang-orang yang sudah mati, mukhalifina hadya Rasulullah wa sahabatihi, hal yang demikian berarti menyelisih akan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya. Artinya sebagian umat Islam bertawasul dengan amal solehnya orang yang sudah meninggal, maka mereka bersandar dengan mereka. Dulu kejadian, sekarang kejadian. Contoh, buka surat 39 ayatnya 3. Insya Allah benar. Jangan ditulis dulu mas, nanti dulu, takutnya salah kayak tadi itu. Az-Zumar ayat yang ketiga. Tapi insya Allah benar, insya Allah. Udah tulislah, gak apa-apa lah. Ketahuilah, ingatlah. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Terus Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. cukup, terima kasih. Orang yang mengambil pelindung selain dari Allah, ketika mereka mendatangi berhala-berhala itu, mereka mengatakan, kami datang ke tempat ini, kami enggak menyembah, kami berharap mereka bisa mendekatkan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Gitu. Ini namanya tawasul dengan orang yang sudah tiada. Dan yang tiada itu dulunya orang soleh, dulu amalnya soleh, bukan soleh-solehan, soleh beneran gitu loh. Mereka bertawasul dengan orang yang dulunya soleh, soleh beneran, bukan soleh-solehan. Karena mereka kehilangan, maka kemudian kesolehannya mereka kemudian dijadikan sebagai media perantara. Tidak soleh-solehan, soleh bener mereka. Dan ini apa yang dilakoni oleh orang sekarang dulu pernah terjadi di eranya Nabi siapa? Nabi siapa? Nuh. Surat berapa mas? Surat Nuh 71. Makasih. Ayat berapa? Ayat 23. Monggo mas, sampean baca ayat 23. Ini ada catatan kaki. Kayaknya jenengan tadi nunjukin ke saya ada catatan kaki. Lah coba dicek bener nggak? Ada catatan kaki. Mereka berkata, iya, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. ada nggak catatan kaki di situ? Kelimanya adalah nama-nama berhala terbesar pada kabilah kaum Nabi Nuh. Terus yang semula merupakan nama-nama orang yang soleh. tuh, ini bukan soleh-solehan. Dulu orang 5 itu orang soleh, bukan sekedar soleh loh. Ini cerita dari siapa? Disampaikan penjelasan ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuh. Jadi inilah kesalahan fatalnya di sini. Taib, nomor 7 sekarang masuk. Tawasul yang disyariatkan tadi nomor 6 adalah meninggalkan maksiat. Oke, tidak baik kata sesuai dengan kemampuan. Nomor 7, tawasul yang disyariatkan adalah at-tawassulu bi talabid du'ai minal anbiya'i was-salihina wal awliya'i al-ahya'i.
bertawasul dengan memohon doa dari mereka para nabi, para wali, orang-orang soleh di saat hidupnya, gitu, di saat mereka masih hidup. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ajmain. Terus Anda tunjukkan salah satu dalilnya, gitu. Nanti saya bacakan lanjut. Ini terjadi di masa ketika Rasul masih hidup. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia mendengar ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca surat Al-Baqarah ayatnya 168. Monggo dibaca. Ini ayat dibaca oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Madinah, membacanya di sisi Rasulullah SAW. Isinya apa? Monggo. Wahai manusia, ya, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, ini ayat dibaca oleh Ibnu Abbas. Ayatnya isinya tentang disuruh makan minum yang halal yang baik. Oke, dah. Selesai Ibnu Abbas membaca akan ayat ini, berdirilah seorang yang bernama Faqama Sa'd bin Waqqas. Berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, Saat ngomong, wahai Rasul, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah mengabulkan doaku. Jadi saat bertawasul dengan siapa? Doanya Rasul. Maka kemudian Rasul kemudian mengatakan, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, perbaguslah yang kamu makan itu, niscaya doamu dikabulkan. Kaitannya dengan tema kita tadi, berarti salah satu bentuk tawasul amal soleh adalah menjamah yang halal dan baik. Makan minum berpakaian yang halal dan baik. Kenapa? Ingat orang yang Rasul saya bilang begini, bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau antum gak usah geleng-geleng, gak usah geleng-geleng. Mau geleng-geleng, mau manggut-manggut, pokoknya gitulah judulnya. Rasul bilang begini, bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau yang dimakan haram, yang diminum haram, dipenuhi dengan yang haram, dijejali dengan yang haram, semuanya haram. Arba'in nomor 10, monggo. Ini salah satu tawasul nih dengan yang amal soleh, makanan minuman yang baik, gitu. Ngaji di sini maaf karena dingin sambil tidur boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Langkah kaki sudah dapat pahala karena hasilnya dingin, lo enggak apa-apa. Makanya saya suka seloroh begini, setuju boleh tapi tolong balik, karena ada setuju yang nggak balik. Tuh nggak balik ngene, ayo aja, yuk balik. Yuk, arba'in nomor berapa? 10. Nanti jenengan lihat endingnya hadis tuh. Yuk monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu
Wasallam bersabda, Iya. sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang Baik. baik. Terus. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Iya. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Terus dan kerjakanlah amal yang soleh. Terus. Dan Allah Ta'ala berfirman, Iya. wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya. menyebutkan. Hati-hati toh ngomongnya. Yo, diulang langsung. Wis, aja dipanjang-panjangin. Terus yo. Menyebutkan seorang yang lama bepergian, Terus. rambutnya kusut, berdebu, dan mengandalkan kedua tangannya. Kok mengandalkan? Menengadahkan. Begini jenengan juga berubah-ubah terjemahan nih. Yo, menengadahkan. Menengadahkan. Kedua tangannya ke langit. Itu yang terjemahin bukan orang duta idah masalahnya. Kalau orang duta idah bukan menengadahkan tangan, mengangkat kedua tangan itu gampang. Ya lanjut. Terus seraya. Ya Robi. Ya, terus. Padahal makanannya haram. Terus. Minumannya haram. Terus. Pakaiannya haram. Iya. Dan dia kenyang dengan yang haram. Terus. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bagaimana akan dikabulkan? Bagaimana tawasulnya akan diterima? Kalau ternyata ada pernak-pernik yang Allah tidak ridho di situ, yang tidak baik, gitu. Makanya diharapkan siapapun pelaku ibadah harus tadi introspeksi, tengok adakah sesuatu yang masuk ke dalam diri saya ini, baik yang tampak pakaian atau yang lain, sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Taib, lanjutkan ini. Faqad warada anna rajulan dharirul basar Nabi sallam. Ini sekarang ada satu dalil hadis bahwa Rasul didatangi oleh seseorang yang dharirul basar, penglihatannya tidak melihat, dia buta. Datang kepada Nabi sallam. Kemudian ini Rasul masih hidup loh ya, bukan sudah tiada. Faqala, laki-laki tadi mengatakan, ud'ullaha ayyu'afiyani. Rasul, bermohonlah kepada Allah, Rasul, supaya Allah menyembuhkan diriku. Qala, kata Rasul, ini bagus cara pengajarannya. In syi'ta da'autullaha laka wa in syi'ta sobarta fahuwa khairul laka. Jika kamu ingin, aku berdoa sama Allah. Kemudian untuk engkau, jika kamu ingin, aku akan berdoa untuk engkau kepada Allah. Jika kamu sabar, itu lebih baik untuk kamu. Masya Allah tuh. Tidak sekedar didoakan, tapi ada satu nasihat di situ. Jika kamu sabar, itu lebih baik buat kamu. Berarti menyikapi apapun yang tidak enak, kata kuncinya itu sabar. Iya, menyikapi apapun yang tidak enak, kata kuncinya itu ternyata. Makanya tidak heran Bapak Ibu, tolong nanti dengarin terjemahan ini. Maka tidak heran Bapak Ibu, pahala yang unlimited di dalam Quran itu disinggahkan, diberikan, mampir kepada mereka yang punya kesabaran yang tangguh. Salat berjamaah 27. Membaca Quran adalah per huruf 10. Terbata-bata baca Quran masih diberikan lahu ajrani, 2 pahala.
Bersedekah rumusannya Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Oke. Tapi sabar itu adalah keadaan diri. Pahalanya unlimited. Ngono coba. Kayak orang main HP jadinya. Lah ya coba jenengan kalau maaf main HP dengan kuotanya tanpa batas kan Masya Allah itu. Ayo terus-terusan jenengan. Dan itu adalah pahala untuk yang sabar. Suratnya 39, ayatnya 10. Monggo. Iya. Katakanlah Nabi Muhammad, iya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Iya. Bumi Allah itu luas. Iya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jenengan mendengar kata hanya tadi sudah dahsyat ini. Kata hanya itu kan tidak ada lain. Kata hanya harful hasri bahasa Arabnya, huruf pembatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hanya orang-orang yang sabar. Makanya untuk menjadi pelaku sabar memang tidak mudah gitu. Riyaduhnya sangat harus maksimal gitu. Bayangkan pahalanya sebegitunya tanpa batas. Baik. Dan nasihatnya tadi harus dengan ambil tuh. Ketika diminta tolong oleh orang untuk mendoakan, doakan. Dan ini kasusnya orang yang buta matanya. Minta doa, didoakan. Tapi satu hal kemudian diberikan cas oleh Rasul. In syi'ta sobarta fahuwa khairul laka. Jika kamu mau, kamu sabar. Itu lebih baik untuk kamu. Gitu. Makanya nasihat kemarin, saya nasihat ketika malam kemarin saya lagi belajar kitabnya Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badar, ya kan, kitab tentang akhlak. Itu tahu-tahu habis sisa ada gempa kan. Saya lagi belajar itu, lagi di depan TV, saya lagi nulis gitu. Tahu-tahu gitulah, istri saya di kamar, Mi, ada gempa gitu. Saya ya sudah, langsung anak-anak tak suruh keluar. Itulah saya, itulah mungkin bodohnya saya kali ya. Saya itu malah ngeceknya bukan ngeceknya anak-anak udah pada keluar belum, malah ngeceknya rumah. Aman gak ya? Malah ngeceknya itu coba wis. Jadi andekan ambruk, aku sing kabruan dulu itu. Jadi saya ngeceknya tembok. Baru setelah itu tak panggil anak-anak, ya Mbak Lia, Mbak Dina sini. Retak ya, gitu lah yang. Tapi ya kan ndak aja sendiri semuanya rata-rata. Saya yang temboknya dari bata merah saja retak, apalagi sing batako jajal wis. Ya, itulah ya. Itulah ketika Allah sudah berkehendak. Surat berapa itu? Coba, segala musibah itu ada di tangan Allah. Surat berapa? At-Taghabun ayat berapa? Ayat 11. Tak kasih hadiah nanti Quran. Wes sampean. Bener. Lanjut. Dah. Didoakan, kemudian dinasehati, kamu sabar. Jadi kalau jenengan nyontoh ini udah bagus. Ada orang minta didoakan, terus kemudian kondisinya sangat tidak mengenakan, nasihatnya terakhir sabar, gitu. Karena sudah wilayahnya wilayah Allah, bukan wilayah manusia lagi. Lanjut, faqala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ud'uhu. Tuh bagus lagi, perhatikan. Si laki-laki tadi itu yang tidak melihat minta didoakan Rasul.
supaya Allah menyembuhkan dirinya. Kata Rasul, kalau kamu mau akan berdoa kepada Allah, tapi kalau kamu sabar lebih baik. Rasul kemudian berkata, ud'uhu, sekarang kamu juga berdoa kepada Allah. Tuh, jangan cuma saya, kamu juga doa sama Allah. Fa'amarahu ayyatawaddu'a fayuhsina wudu'ahu fayusalli rak'ataini fayad'u bihadza du'a. Kemudian Rasul perintah kepada laki-laki itu, kamu berwudu dulu dengan wudu yang baik. Wudu yang baik itu tidak hanya yang fardu, yang sunatnya kamu kerjakan, isbahul wudu, gitu, menyempurnakan wudu. Habis itu kamu sholat 2 rakaat. Habis itu kamu doa. Tuh, pelajarannya api. Kalau saya doa, kamu juga ikut doa. Jangan cuma ngandalin saya. Kamu doa, tapi ingat, sebelum berdoa wudu dulu, sholat dulu, baru doa. Doanya ini, Allahumma ya Allah. Ini yang diajarkan Rasul ini. Inni as'aluka, aku mohon kepada engkau ya Allah, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap wajahku kepada engkau Allah, binabiyika, dengan perantara nabimu ini ya Allah, nabi rahmah, nabi yang pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku adalah berperantara denganmu Muhammad, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Rasul masih hidup loh ya. Fi hajati, di dalam hajatku. Boleh, karena nabinya, orang solehnya masih hidup. Minta didoakan orang soleh, orang wali yang masih hidup. Mudah-mudahan anakku diterima ya, nanti masuk di APDN, doakan. Gitu, boleh, karena walinya, orang solehnya, nabinya masih hidup. Kemudian fatuk dzali, maka dipenuhilah akan hajatku. Allahumma syafi'hu, ya Allah adalah jadikanlah Rasul itu sebagai pemberi syafaat kepadaku. Wa syafi'ni fih, dan adalah berilah aku syafaat di dalamnya. Ini adalah contoh yang di doa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. Kemudian faqal, perawi hadis berkata, fa fa'ala ar-rajulu fabaro'a, ketika laki-laki tadi berdoa dengan doa itu, maka kemudian disembuhkan oleh Allah, sakit tidak melihatnya tadi. Penjelasannya ingat tadi, jadi Rasul diminta, Rasul merespon, tapi kemudian dinasihati, you sabar, gitu. Sekarang saya ingin berdoa, kamu juga berdoa kepada Allah. Sebelum doa, ada bagusnya kamu wudu, sholat 2 rakaat, kamu berdoa. Masya Allah tuh, dengan doa ini tadi. Yufidu hadal hadis, faedah dari hadis ini adalah anna Rasulullah SAW da'alil a'ma wa huwa hayyun. Tuh bagus nih. Faedah hadis ini adalah Rasulullah SAW mendoakan orang yang buta itu sementara Rasul saat itu keadaannya masih hidup, bukan sudah tiada. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah mengabulkan doanya Rasul. Wa amarahu, dan Rasul perintah kepada orang laki-laki itu ayadu'a li nafsih, supaya dia berdoa untuk dirinya sendiri. Wa yatawajjaha ilallah, supaya juga laki-laki tadi menghadap kepada Allah. Bidu'ai nabiyihi, dengan perantara doa nabinya. Faqabilallahu min, maka Allah terima akan doanya. Wa hadza du'aun khassun fi hayatih, ini doa khusus dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adalah doanya Rasul diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasul mendoakan posisinya masih hidup. Baik. Tapi juga Rasul perintah kepada laki-laki itu untuk berdoa juga kepada Allah. Lanjut.
La yumkinu du'a'u bih ba'dal wafat. Tidak mungkin doa itu dilakukan Rasul sesudah wafat beliau. Li'anna sahabata, karena sahabat radhiyallahu ajma'in lam yaf'aluhu. Para sahabat tidak pernah mengerjakan itu sesudah Rasul meninggal. Tidak pernah. Jadi makamnya Rasul tidak pernah dijadikan sebagai media perantara. Walam yastafid minhu al-umyan. Tidak ada yang mendapat manfaat gitu darinya orang yang buta itu ba'da hadhil haditsati, setelah terjadinya peristiwa berikut. Artinya sesudah Rasul meninggal maka tidak ada faedah dari meminta kepada orang yang sudah meninggal, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan masuk sekarang babnya berlawanan dengan bab tadi. Sekarang at-tawassulul mamnu. Antum catat yang enggak bawa kitab, bertawasul yang dilarang. Ini jatuhnya kesyirikan besar. Sebentar, Mas, aku nanti siapa tadi yang bikin kopi ya? Minta tolong nanti apa namanya, aqua gelas kosong ini mau tak bawa pulang aja nanti. Enak ini, bener wes, pakai izin. Enak bener yakin ya. Nanti buat doping di kendaraan kita enak bener. Top markotop. Nggak usah bikin lagi, nggak usah. Nggak, ini udah cukup. Ini bukan minta ya, kalau ada ya alhamdulillah. Bang ya monggo lah. Ini kan yura paham jenengan di model ini. Yo, bismillah. At-tawassulul mamnu, tawassul yang dilarang, alladzi la asla lahu fitin. Tidak ada sumbernya dari agama. Tidak ada sumbernya sedikit pun dari agama. Wa huwa anwa', macamnya banyak. Satu, at-tawassulu bil amwat, bertawassul dengan orang yang sudah mati. Dalilnya langsung. Yuk. Jika tadi sudah dapat satu Quran tuh, yuk ibu-ibu silakan tak kasih Quran yuk. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Andaikan mereka mendengar, mereka tidak bisa memperkenankan. Gitu. Ada yang tahu? Ummahat dulu tak kasih pancingan awalannya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Yang sudah dapat gak boleh tunjuk jari. Kakian Quran nanti jenengan, ya tak? Ada? Ummahat kasih kesempatan. Dah, sekarang kaum bapak silakan. Monggo. Jenengan berarti yang akan datang harus punya rumusan di HP itu. Cara mengetahui apa namanya? Pangkal-pangkal ayat. Apa gitu ya. Ada yang tahu silakan. Kalau enggak ada, yo Mas, jenengan baca. Nanti yang baca dapat Quran lah, tenang aja. Suratnya 35, ayatnya 14. Fatir. Perhatikan itu terjemahannya. Suratnya 35, ayatipun 14. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Iya. Dan sekiranya mendengar, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Tuh. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Ya. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang Maha Teliti. Ini adalah dalilnya. Kenapa masih banyak orang yang mendatangi
makamnya orang yang soleh yang sudah mati, berarti rumusan syirik belum homogen. Rumusan syirik belum seragam. Mereka masih ada yang percaya bahwa orang yang meninggal di alam kuburnya, mereka itu bisa mengijabah. Padahal ayat tadi mengatakan mereka tidak akan memperkenankan. Tidak. Karena sudah tidak mampu untuk melakukan hal yang manfaat buat orang yang hidup. Nah, orang yang sudah mati tidak akan melakukan sesuatu yang manfaat untuk dirinya ataupun memberikan manfaat dan madharat untuk orang yang hidup. Tidak ada. Itu hanya cerita dongeng, khurafat yang macam-macam yang dikembangkan. Contoh, kuntilanak, kuntil mbok, kuntil bapak, suster ngesot. Itu kan hanya khurafat yang dikembangkan toh. Satu contoh, lewat maaf jembatan apa ngedim, permisi mbah, gitu. Sing dipermisi ini ya sopo? Coba. Permisi mbah. Karena sudah terlanjur tadi mengkristal di dalam diri bahwa ada istilahnya mayit hidup, pocong, gitu. Karena ada kata itu. Saya nonton YouTube-nya siapa ya, Pak Bu Dokter ini, yang dia Bu Dokter ini yang suka dia melakukan ini apa namanya, otopsi. Bu Dokter di angkatan, kalau nggak salah di angkatan darat atau apalah pokoknya, otopsi dia, pangkatnya letnan kolonel Bu Dokter ini. Saya Bu Dokter mengatakan sama reporternya, ini di sini tuh di freezer ini masih ada 3 jenazah ini. Reporternya, Bu Dokter nggak takut? Enggak, makan biasa aja. Bu Dokter nggak pernah didatangi. Lah itu loh, yang nanya pernah didatangi, berarti yang nanya nggak ngerti ayat. Bu Dokter pinter, kok bisa datang Thomas? Bu Dokter walaupun tidak pakai dalil ayat, itu isi ayat. Mosok dia datang langsung dimasukin di freezer? Masih ada 3 yang belum diotopsi. Tuh. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan dapat memberikan madharat atau manfaat buat orang yang hidup. Gitu. Kebanyakan nonton Pengabdi Setan sih ya. Ada tau filmnya ya? Tuh apal Bapak, saya tahu no, ada katanya tuh. Saya hanya mancing-mancing aja. Piye toh ya ternyata ada kan. Film Suster Ngesot ada ya Mas ya? Ada lah, bilang ada, rawis lah ya. Ya lanjut. Itu tadi dalilnya. Yuk Anda bacakan lanjut. Yang dimaksud dengan bertawasul dengan orang yang sudah mati, penulis kitab mengatakan wa talabul hajati minhum, berharap akan kebutuhan dari mereka, berharap pertolongan dari mereka, wal isti'anatu bihim, berharap bantuan pertolongan dari mereka. Kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana yang terjadi hari ini, sebagaimana terjadi pada saat ini. Tidak sedikit umat Islam yang seperti itu. Wa yusammunahu tawassulan, mereka menamainya dengan kata tawasulan. Tawasul ditambahi an, tawasulan. Tuh. Walaisa kadzalika, dan padahal tidak seperti yang demikian itu. Li'anna tawassula huwa at-talabu minallahi ta'ala biwasitatin masyru'atin. Bahwasanya tawassul adalah berharap pertolongan dari Allah dengan berperantara amal-amal yang disyariatkan. Contohnya iman, amal soleh, dan dengan asma-asma Allah yang baik. Baik. Ini terjadi yang tadi dibaca oleh si Mas tadi.
Mereka bertawasul dengan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk dan Nasr, gitu kan? Taib. Lanjut, penulis kitab mengatakan wa du'aul amwat, berdoa kepada orang yang sudah meninggal adalah i'radun anillahi ta'ala. Ini termasuk sikap berpaling dari Allah. Wa huwa minasyirkil akbar. Ini termasuk kesyirikan besar. Kalau kesyirikan besar berarti pelakunya dianggap keluar dari agama. Tidak hanya amalnya yang luluh lantah, tetapi dianggap keluar dari agama. Silakan dibaca suratnya 10 ayatnya 106. Yuk monggo. Yang tadi ana sampaikan ada di dalam dalil ini. Yuk silakan. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini dalilnya sih yang tadi ana sampaikan sebelum pembacaan dalil ini. Mereka yang sudah meninggal tidak akan mampu memberikan sesuatu yang manfaat ataupun sesuatu yang madharat. Karena di negeri kita tontonan itu adalah mewarnai dari sekian macam TV yang ada, ditambah seneng nonton TV-nya suguhannya orang luar yang tidak syar'i. Maka muncul tadi ada istilah pocong, genderuwo, kuntilanak, kuntil mbok, kuntil bapak tadi, ya kan, macam-macam. Karena memang yang ditonton itu. Andaikan orang yang tadi yang muslim baca ayat ini nggak akan terpengaruh oleh itu. Dia ketika jalan di tempat yang gelap ya biasa saja, gitu. Yang ditakuti bukan, coba sekarang real saja. Orang berjalan di tempat yang gelap, yang ditakuti genderuwo atau maaf kalau ada ular. Genderuwo bukan kalau ada ular. Ya mas ya, tuh mas aja guju bener, setuju tuh mas? Lah iya. Orang ketika berjalan di tempat yang gelap, yang ditakuti itu bukan bukan hati-hati nanti kalau ada ular atau ada apa, enggak. Yang ditakuti kalau ada kuntilanak ngikuti di belakang, ya mas ya? Itu, alah gayane ora, gitu pak. Alah nggak sekarang berubah tadi hijau. Nah itu. Coba jika kamu meyakini tadi coba fa in fa'alta, jika kamu meyakini mereka bisa memberikan manfaat dan madharat, jika kamu meyakini laminal dzalimin, kamu termasuk orang yang zalim loh. Berarti dari dalil ini sudah jelas memangkas satu mindset bahwa mereka bisa memberikan manfaat. Gitu. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bis jalan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah jalan, biasa aja. Kecuali ada orang yang ngagetin, itu lain soal. Tapi karena tadi sudah termindset tadi, bulu kuduk merinding, lihatnya bukan kalau ada ular. Tuh, ini jalan nih. Padahal senjatanya udah dikasih sama Rasul kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ngono coba. Yuk lanjut. Nomor 2. Tawassul ini juga yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam yang terlarang. Amat tawassulu bijahir Rasulullah SAW, tawassul dengan kemuliaan Rasulullah SAW ataupun selain Rasul. Yang di Cirebon,
yang di Muria, yang di Kudus, yang di mana-mana. Baik. Kakaulik seperti ucapanmu, ya Rabbi, wahai Tuhan. Ini peristiwanya sudah Rasul meninggal ini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bijahi Muhammadin ishfini. Wahai Rasul, dengan kemuliaan Rasul Muhammad SAW, sembuhkanlah diriku. Penulis kitab mengatakan fahuwa bid'atun. Dalam bahasa Arab itu termasuk perkataan yang diada-adakan dalam agama. Kenapa? Li'anna sahabata lam yaf'aluhu. Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhu ajmain tidak pernah melakukan itu. Koma wali anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an al-khalifata, seorang khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq, tawassala bil Abbas hayyan bidu'aih. Umar pernah tawasul dengan Abbas, paman Rasul, karena Rasul lebih dulu meninggal daripada Abbas. Jadi Umar bertawasulnya dengan Abbas, dengan doanya Abbas ketika Abbas masih hidup. Walam yatawassal bir Rasuli ba'da mautihi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak bertawasul dengan Rasul sekalipun orang yang paling mulia sesudah wafatnya beliau. Tuh. Indama tolaba nuzul al-matar, ketika Umar berharap turunnya air hujan. Yang diminta adalah Abbas, orang soleh. Berarti boleh enggak Ustadz ya minta ke orang soleh supaya didoakan biar turun hujan? Oh boleh. Yang enggak boleh itu, enggak boleh gini, Pak Ustadz, bisa enggak minta tolong Pak Ustadz, hujannya tolong Pak Ustadz dipindah dari sini Pak Ustadz. Enggak bisa, itu bukan wilayah Ustadz. Ustadz kalau disuruh bukan begitu, Pak Ustadz mohonkan sama Allah Pak Ustadz, doakan mudah-mudahan tidak hujan untuk sore ini. Boleh? Boleh. Lewat doa. Tapi kalau suruh geser hujan, ya ora iso Ustaz. Geser gempa aja enggak iso Ustaz ya. Ya, baik, Anda lanjutkan. La aslalahu. Tidak ada landasannya sama sekali bertawasul dengan kemuliaan orang yang sudah meninggal. Titik itu. Baik. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza tawassul bid'i, meminta kepada kemuliaan orang yang dulunya soleh yang sudah meninggal, ini termasuk tawasul perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Qad yu'addi syirki, bisa menyebabkan ke dalam kesyirikan. Taib. Selanjutnya, wadhalika, yang demikian itu, idza taqada annallaha ta'ala muhtajun liwasitatin, ketika dia meyakini, ketika seseorang meyakini bahwa Allah membutuhkan perantara, kal amir, seperti penguasa, wal hakim, seperti pemimpin, li'annahu syabaha al-khaliq, berarti orang tersebut telah menyamakan al-khaliq bil makhluk dengan makhluk. Ingat, Allah tidak membutuhkan perantara, tetapi Allah menyuruh kita untuk berperantara sesuai dengan yang Dia syariatkan. Pahami kata itu? Tanpa maaf berperantara pun Allah tahu. Koma, tapi Allah ingat surat 5 ayat 35 tadi,
Allah nyuruh kita melakukan apapun yang disyariatkan itu sebagai media tawasul kepada Dia Allah. Wa qala Abu Hanifah, seorang ulama madhab yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah, berkata, akrahu ayyas'alallaha bi ghairillah, aku benci seseorang yang minta kepada Allah dengan jalan selain dari yang Allah syariatkan. Saya ulang, Imam Abu Hanifah mengatakan, saya benci, saya tidak suka orang minta kepada Allah tapi dengan jalan yang tidak Allah syariatkan. 3. Tawasul yang terlarang adalah talabud du'a'i minar rasuli ba'da mautih, meminta kepada Rasul sesudah Rasul meninggal. Mau Rasul, mau wali, mau apapun. Baik. Dah, ada 3 tadi kepada orang yang mati. Dan sudah ada tunjukkan dalilnya, diantaranya suratnya 35 itu berapa tadi? Ayat 14. Taib. Ada beberapa pertanyaan sekarang. Yuk, bismillah. Yang akan datang itu kita akan berbicara hal bagus nih. Syurutu tahqiqin nasri, syarat-syarat untuk Bapak Ibu mendapatkan pertolongan. Itu syarat-syarat untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita qadarullah sedang sakit dan minta cepat sembuh, Nabi SAW menganjurkan kita untuk sabar lebih baik karena akan menggugurkan dosa kita. Bagaimana Ustaz? Apakah kita sabar saja dengan sakitnya supaya dosa kita diampuni? Baik. Yang nanya tak kasih Quran, saya lurusin. Belajarlah dengan burung. Ngerti tak burung? Burung itu tiap pagi mengepakkan sayapnya. Saya ulang, itu bagian dari tawakal. Burung itu tiap pagi mengepakkan sayapnya, kecuali anak burung. Sore hari burung pulang ke sarangnya, temboloknya penuh. Jadi kalau ingin sembuh dari sakit, sabar itu kondisi diri. Tapi ada yang mesti dikerjakan. Apa itu? Ikhtiar. Lewat apa? Cari obat, minta doa orang yang soleh, minum herbal, pergi ke orang yang diyakini memang secara ilmu dia tahu. Siapa? Pak dokter, Bu dokter. Gitu. Kemudian meyakini yang menyembuhkan hanya Allah. Minta ke orang untuk diruqyah atau meruqyah diri sendiri dengan ruqyah yang syar'i, dengan keyakinan pula penyembuhnya bukan ayat ruqyah. Udah, itu namanya belajar seperti burung. Makanya Rasul bilang begini, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah taala haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitada. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam nomor hadis 48. Artinya, andaikan kalian tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, Allah ngasih rezeki kamu sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Burung itu pagi lapar, sorenya kenyang. Jadi sabar itu keadaan diri. Makanya Allah nyuruh kita dengan pertolongan 2, keadaan diri dan aktivitas diri. Dalilnya mana? Jenengan buka suratnya 2 ayatnya 153 yang diseru seluruh mukmin. Anak ulang, minta tolong ke Allah dengan keadaan diri, inner beauty-nya. Tapi yang kedua harus dengan sikap diri, aktivitas diri. Apa di situ bunyinya? Hai orang-orang yang beriman, betul ya? Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar itu keadaan diri. Dan sholat itu aktivitas diri.
Jadi aktivitasnya benar, hatinya juga benar. Ngono. Sikapnya benar tapi hatinya kesel. Nah itu ndak minta tolong namanya. Enggak sinkron, Joko Sembung. Loh, gitu dong. Dah. Ibu yang bertanya tak kasih jawabannya begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya izinkan. Saya pernah baca Majmu' Syarif. Majmu' itu artinya kumpulan yang bagus, yang mulia. Jika mencari barang yang lupa, simpan atau hilang, baca Asmaul Husna Al-Jami sebanyak-banyaknya. Saya mempraktekannya, alhamdulillah. STNK saya yang hilang sudah 3 hari, tiba-tiba ada yang mengantar ke rumah. Apakah ini boleh dilakukan Ustaz atau diamalkan? Terima kasih pertanyaannya. Itulah yang namanya mukhtaroatun. Bahasa Arabnya diada-adakan. Makanya ulama Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya bacakan biar tidak ngarang. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, apa itu bid'ah? Jangan pobi dulu ya, jangan pobi dulu. Apa itu bid'ah? Perhatikan. Thariqatun, satu bentuk jalan, fiddin, dalam agama. Jadi kalau urusan dunia monggo, urusan bikin pembatas ngaji monggo, urusan mik monggo, urusan kopi monggo, itu urusan dunia itu. Kok aku bilang kopi terus ya? Ya. Enggak. Monggo silakan. Tapi ini thariqatun fiddin, jalan dalam agama, mukhtaroatun, yang diada-adakan tuh tudhahi syar'iyyah, mirip menyerupai dengan syariat. Yuqsatu bisuluki 'alaiha, yang dimaksud dengan melakukan itu semuanya al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ingat, bersungguh-sungguh dalam ibadah top. Tapi ingat, jangan dengan mengada-ngadakan. Karena konsep ibadah sudah paripurna. Ibadah yang disyariatkan sudah lengkap. Tidak perlu, mengada-ngadakan. 2. Segala sesuatu ibadah harus ada tuntunan dalilnya. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak berlandaskan dalil kemudian dirutinitaskan. Oke. Taib. 2. Syekh bin Baz, ini gurunya Syekh Utsaimin ini, mengatakan, apa itu bid'ah? Perhatikan, jangan kopi dulu. Bid'ah adalah kullu ibadatin, semua ibadah, ahdatsahan nasu, yang diada-adakan oleh manusia, laisalaha aslun fil kitabi wala fis sunnah, yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan sunnah, wala fi amalil khulafa'il arba'atir rasyidin, dan tidak pernah dijalankan oleh khulafa'ur rasyidin yang 4. Tuh. Jadi cara memahaminya seperti ini, biar enak. Ada landasannya enggak? Gitu. Yang tanya nomor 2 nanti dikasih Quran. Nomor 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya kok bolak-balik jawab salam. Ada satu dalil ayat, menjawab salam lebih baik, kalau nggak bisa sepadan. Oke, surat apa ya? Ya, tak kasih Quran sampean. Kalau kamu dihormati orang, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa sepadan. Surat apa itu?
Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dah enggak jadi batal. Suratnya 4 ayatnya 86. Batal. Memang wudu tak batal. Terima kasih atas pencerahannya terkait dengan bertawasul dengan amal soleh, diantaranya adalah berbakti pada orang tua. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara bertawasul dengan orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana cara baktinya? Ada 6. 1. Bakti ke orang tua adalah nomor 1 yang sudah tiada. Anak lakukan amal-amal yang salih. Buah hati melakukan amal-amal yang salih, otomatis orang tuanya dapat pahala. Tidak perlu anak bilang begini, saya baca Fatihah kalau ada ganjarannya. Tidak perlu bilang begitu. Selama maaf niatnya ikhlas dan mencontoh, pasti ada ganjarannya. Hadisnya apa? Dalam hadis, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian. Wa inna auladakum min kasbikum. Anak-anakmu itu dari hasilmu. Makanya kalau anak-anakmu dari hasilmu, ajari anak agama sing bener, perintahkan yang bener, tuntuni yang bener. Maka apapun yang dikerjakan anak kalau bener, dengan sendirinya orang tua dapat pahala jariah. Jangankan dari anak, bapak ngomong kepada anak A, putranya bapak yang A ngomong ke B, B ngomong ke C, C ngomong ke D, yang diomongin manfaat. Seluruhnya anak tadi mengerjakan, si bapak ini mendapatkan pahala dari yang dikerjakan A, B, C maupun D. Ingat hadisnya, man dalla ala khairin, siapa yang menunjuki kebaikan maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu juga untuk yang dosa. Makanya hati-hati, jangan jadi contoh keburukan, jadilah contoh kebaikan. Nomor 2, berdoa untuk orang tua yang sudah tiada. Ad-du'a lahuma, doa yang umum. Yang ketiga, doa dalam pengampunan, al-istighfaru lahum. Doa dalam pengampunan. Tuh. Jadi semua doa dalam pengampunan. Contohnya apa? Suratnya 14 ayatnya 41. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Suratnya berapa tadi? 14. Surat Ibrahim ayat berapa? 41. Kalau jenengan biasanya Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalimat itu gak akan jenengan temukan di hadis maupun Quran, walaupun tidak keliru secara redaksi benar. Yang ada di Quran, irhamhuma kama rabbayani shaghira, suratnya 17 ayatnya 24. Tapi ada doa dalam surat 14 ayat 41, isinya 3 sasaran doa. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni 2 orang tua saya, ya Allah ampuni seluruh saudara saya mukmin. Dan itu bisa antum baca ketika sujud, antum bisa baca ketika sebelum salam. Itu kekuatannya. Doakan pengampunan. Untuk siapa? Masih koma. Untuk orang tua yang seiman. Kalau yang tidak seiman, joko sembung. Tidak boleh. Dalilnya mana? Suratnya 9 ayatnya 113. Nabi tidak boleh, orang beriman tidak boleh memohonkan ampunan buat siapapun yang tidak seiman. Tidak boleh. Mau sayang, mau cinta, tidak boleh.
Itu teguran Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW ketika ingin memohonkan ampunan buat pamannya Abu Thalib. Maka turun ayat itu. Tidak pantas Nabi kok doain orang minta ampunan buat yang tidak seiman. Tidak pantas orang mukmin kok memintakan ampun yang tidak seiman. Itu surat 9 ayat berapa tadi? Ayat 113. 114-nya Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Udah berapa tuh? 3. Nomor 4, memenuhi pesan orang tua, janji orang tua, infadhu ahdihima. Pesannya dia kalau bisa lakukan. Pesan dia kalau bisa lakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi ada aturan regulasi. Al-Baqarah 181 182. Jangan buka. Kalau pesannya baik, lakukan. Jangan dirubah. Merubah pesan sesudah mendengar, dosa bagi yang mendengar dan tidak melaksanakan. Itu 181. Di 182-nya, kalau pemberi wasiat orang yang berpesan tadi ternyata pesannya isinya kontennya kok batil, menyelisih syariat, maka boleh dirubah, boleh diluruskan. Contoh wasiat, nanti ini untuk yang paling bontot ya, hartanya, saya kan hidupnya sebagiannya kan ikut adik kamu yang paling ragil ya, jadi ini nanti yang paling banyak. Lah karena tidak adil maka boleh dirubah. Itu dalilnya Al-Baqarah 182. 181 kalau mendengar dan itu hak maka ditunaikan dalam kurung sesuai dengan kemampuan. Dah, nomor berapa? Nomor 5. Wa ikramu shadiqihima. Memuliakan teman-temannya bapak ibu kita yang sudah tidak ada. Muliakan mereka. Hubungi mereka, termasuk keluarganya. Tak ambilkan contoh. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Al-Khattab. Ini cerita dari Abdullah bin Dinar, seorang tabi'in. Ketika Umar bin Al-Khattab berjalan naik keledainya melewati anak orang Arab Badui. Kemudian Umar menanyakan, bukankah kamu putranya si fulan? Iya. Nama itu disebut. Bukankah kamu putranya bapak ini? Iya. Maka Umar kemudian menaikkan si anak orang Badui tadi di keledainya. Oke? Setelah dinaikkan di atas keledainya, turun dari keledai, kemudian anak orang Arab Badui tadi diberikan uang 2 dirham. Melihat sesuatu yang agak aneh, Abdullah bin Dinar celoteh, bukan nyinyir. Nyinyir itu tidak baik. Dia nanya, kenapa engkau berikan uang 2 dirham? Kenapa engkau berikan gini? Anak ceritanya, anak-anak orang Badui tadi dinaikkan di keledainya, kemudian dikasih imamah dia, sorban dia. Nah kemudian Abdullah bin Dinar komen, kenapa tidak dikasih uang 2 dirham saja, kok dikasih imamah segala? Berarti logika saya berpikir imamahnya lebih dari 2 dirham. Apa jawabannya Ibnu Umar? Bapaknya dia adalah temannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Itu bisa bapak itu temukan di dalam bakti kepada orang tua dengan mencintai teman-teman orang yang dicintai oleh bapak ibu kita. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitabnya Al-Imam Bukhari. Dan itu dibuktikan oleh Abdullah bin Umar. Orang tadi dinaikkan keledai, dikasih imamah. Coba Abdullah bin Dinar komen, kenapa nggak dikasih uang 2 dirham saja? Kok dikasih imamah? Berarti nilainya lebih mahal dari 2 dirham. Ternyata jawaban Abdullah bin Umar, dia adalah bapaknya temannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, nomor berapa sekarang? 6, terakhir. Bersedekah atas nama orang tua.
kejadian di sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dia ngomong kepada Rasul SAW, ya Rasul, inni ummi tufiat wa ana ghaibun anha. Rasul, ibunda saya meninggal Rasul, tapi saya enggak berada di tempat. Tanya kepada Rasul, ya Rasul, ini cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Wahai Rasul, apakah manfaat jika aku bersedekah atas nama dia? Kata Rasul, ya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, fa ushhiduka fa anna haitil mikhraf an atasaddaqu bihi anha. Kalau begitu Rasul, aku bersaksi, engkau menjadi saksi, kebun kurma yang siap berbuah itu akan aku sedekahkan untuk atas nama dia. Tuh. Itulah nampak anak ke orang tua. Nomor 1, mulia, lakukan segala amal saleh. Orang tua dapat 2, doakan. 3, mohon pengampunan. 4, penuhi janji. 5, muliakan teman-teman dia. Dan yang terakhir, bersedekah atas namanya. Cukup, terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya yang akan Sebentar. Untuk yang tadi dapat hadiah Quran, nanti tunggu saya ngambil dengan Bapak pengurus. Jadi nanti Ummahat dikasih di pintu masjid. Ya, kayak sama Bapak yang itu. Terima kasih. Di tanggal 5 kita libur kajian dan akan dilanjutkan pada pekan pertama bulan September. Tanggal 6 September oleh Ustaz Sofyan Khalid Nurrai dengan tema Misteri Akhir Zaman. Jadi kitab Misteri Akhir Zaman ini dapat dipesan di depan kalau ada yang berminat. Semoga kita dimudahkan dalam yang menuntut ilmu sati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama. Ana minta tanda tangan Ustaz di kenakalan. Masya Allah. 17 Agustus waktu. 17 Agustus ya. Kan Ustaz nanya, ini yang luar di SNP mana gitu kan? Iya. Bagus banget aku anak suka. Iya. Kita ada di mobil kemarin nunggu istri baca.